Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeremy. Di sini saya sebagai mentor kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawa materi tentang standar operasional prosedur. Nah, contoh yang kami ambil adalah SOP yang ada di restoran. Selain itu, kelompok kami juga membahas materi tentang SOP berteman dan berpacaran selama masa pandemi COVID-19. Nah, penasaran kan pembahasannya akan seperti apa? Namun sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen kami, dosen Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan video. Nah, saya akan menjelaskan apa itu SOP atau Standar Operational Procedure. Nah, Standar Operational Procedure adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif dan pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Setiap perusahaan, bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, memerlukan panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan. Hai guys, perkenalkan nama saya Dia Ayu Stupiningsih dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang SOP atau Standar Operational Procedure di restoran. Nah, sekarang kita masuk pada SOP yang pertama yaitu Greeting the Guest, di mana tamu yang masuk ke dalam restoran akan disambut ramah oleh para hoster atau resepsionis. SOP yang kedua yaitu Seating the Guest, yaitu di mana setelah tamu memasuki restoran, tamu tersebut akan diantar pada meja yang telah dipesan atau membantu tamu tersebut memilih meja yang disukai. SOP yang ketiga yaitu Pouring Ice Water, yaitu di mana menyajikan air putih sebagai pembuka sebelum tamu memakan hidangan utama. SOP yang keempat yaitu Presenting the Menu atau Taking Order, yaitu di mana pramusaji akan memberikan daftar menu sambil membantu menjelaskan ketika tamu mengalami kesulitan dalam memilih menu. SOP yang kelima yaitu Adjustment, yaitu di mana pramusaji akan mengganti peralatan makan tamu sesuai dengan menu yang dipesan oleh tamu. Nah, sekian materi SOP restoran dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Patricia Sinubu. Terima kasih Dia. Perkenalkan, nama saya Patricia Sinubu dan pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai Standar Operational Procedure dalam restoran. Nah, yang keenam ada serving the food, artinya menyajikan makanan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, seperti meletakkan makanan dengan tangan kanan. Nah, dalam kesempatan ini juga, pramusaji dapat menjelaskan makanan yang dipesan. Yang ketujuh, clear up. Clear up ini merupakan proses mengambil peralatan yang kotor setelah tamu selesai makan hidangan utama. Pada saat hidangan dessert akan dikeluarkan, pramusaji akan mengambil peralatan makan yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kedelapan, ada crumbing down. Crumbing down ini merupakan proses membersihkan meja makan dari kotoran setelah proses clear up dilakukan. Yang kesembilan, ada presenting the bill. Sebelum memberikan bill atau nota tagihan, pramusaji bisa menanyakan komentar dari tamu mengenai pelayanan, cita rasa dari makanan dan minuman dari restoran tersebut, dan juga suasana pada restoran. Nah, komentar atau masukan dari para tamu bisa dijadikan tolak ukur dalam pengembangan dan perbaikan restoran di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ke-10,
ucapan terima kasih. Setelah tamu selesai makan dan hendak pulang, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan, seperti selamat malam dan jangan lupa datang kembali di restoran kami. Seperti itu. Nah, ini akan membuat tamu merasa dihargai dan ditunggu kehadirannya kembali. Itulah pembahasan materi mengenai SOP dalam restoran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai standar operational procedure dalam berteman. Yang pertama, ada saling sapa atau say hello. Yang kedua, saling menanyakan kabar. Ketiga, sharing, bercerita, bersenda gurau, dan diselingi juga dengan jalan-jalan. Dan yang terakhir, mengakhiri percakapan dan pertemuan dengan ucapan penutup seperti goodbye, see you, dan sebagainya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, SOP dalam berteman tentu tidak berubah. Kita hanya dibatasi dengan jarak dan ruang. Kalau dalam keadaan normal, kita bisa bertemu tanpa menjaga jarak, bahkan bisa say hello sambil berpelukan. Beda dengan situasi seperti ini. Kita hanya bisa bertatap muka dari jauh, video callan dari rumah masing-masing. Bahkan kalau ketemu pun, kita harus menjaga jarak aman demi mengikuti protokol kesehatan. Bahkan seringkali, kita hampir tidak bisa mengenali teman kita karena setengah wajahnya tertutup dengan masker. Tapi ya, disyukuri aja, walaupun kita jauh di mata namun dekat di hati. Miss you guys. Nah, itulah penjelasan materi mengenai SOP dalam berteman, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Michelle Muniaga. Hai guys, sekarang ini saya akan membahas tentang SOP dalam berpacaran. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, yang nonton video ini masih pada jomblo atau udah punya pasangan? Kalau misalnya kalian jomblo, fix kita harus temenan, biar nanti kita bisa jalan-jalan bareng. Oh ya, tapi kalau kalian jomblo sih sedih juga, tapi gimana ya, ada hal-hal menarik juga kalau kalian itu masih jomblo. Tapi jangan bilang jomblo deh, ngenes banget, bilangnya single aja. Kalau kalian masih single itu ada hal-hal yang enak sih. Contohnya yang pertama, kalian itu bisa dekat sama siapa aja tanpa ada yang bakalan marah atau cemburu. Terus yang kedua, kalian bisa ngelakuin apa aja yang kalian mau. Yang ketiga, kalian bisa pergi kemana aja tanpa perlu ngabarin siapa-siapa, ya kecuali ke orang tua kali ya. Kalau ke orang tua itu wajib kalian buat melapor. Nah, kalau kalian jomblo juga Oke guys, sekarang kita masuk aja ke bagian intinya, yaitu membahas tentang SOP dalam berpacaran. Nah, berpacaran itu apa sih? Jadi, jadian merupakan sebuah tahap tertinggi dalam berpacaran, setelah PDKT tentunya. Nah, tujuan dari berpacaran itu apa? Jadi, tujuan dari berpacaran itu untuk mengetahui dedikasi, loyalitas, komitmen, dan tanggung jawab dari pasangan kita masing-masing untuk mengembangkan hubungan tersebut menjadi lebih baik. Dan ada juga beberapa aturan dalam hal berpacaran. Di sini saya mendapat beberapa contoh juga aturan dalam hal berpacaran, yaitu yang pertama ada selama berpacaran, mungkin dalam hal pergi menonton, pergi ke kafe, makan, jalan-jalan
bareng, itu biayanya ditanggung. Kalau dalam presentasi itu 50/50, jadi setengah-setengah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pihak laki-laki yang akan mengeluarkan biaya lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada saling menghargai urusan dan juga kepentingan satu sama lain. Ya itu sih memang benar ya, kita juga harus menghormati privasi dari pasangan kita masing-masing. Terus yang ketiga, pacaran itu hakikatnya untuk membuat hidup lebih bahagia. Jadi kalau kalau kalian pacaran dan kalian lagi ada masalah, terus kalian marah-marahan, mending marah-marahan kalian itu jangan lama-lama deh, karena itu cuman buang-buang waktu aja. Jadi mendingan kalian saling memaafkan dan belajar aja dari kesalahan itu untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terus ada pasangan harus mendengarkan penjelasan atas suatu permasalahan dan juga mau memaafkan. Nah, kita itu jangan mudah emosi ya. Terus kita harus bisa juga mendengarkan pendapat-pendapat dari pasangan kita. Dan kalau kita rasa pasangan kita itu emang salah, ya kita maafin aja. Karena dalam hubungan itu kalau kita nggak mau saling memaafkan, ya hubungannya nggak bakalan langgeng. Terus yang berikutnya, upload foto-foto ke jejaringan sosial melalui musyawarah bersama. Jadi kalau pasangan kita itu setuju untuk upload foto ke media sosial, ya boleh-boleh aja. Terus pasangan harus mengenalkan juga kita ke teman-temannya. Nah itu biar hubungan kita sama teman-temannya itu akrab. Gak ada saling benci-benci. Biasa kan ada juga yang sering cemburuan sama temen pasangannya. Jadi mendingan cari kenalan aja deket gitu. Terus perkenalkan ke orang tua pasangan, tapi ya jangan buru-buru juga sih. Mungkin sekedar kenalin aja dulu biar orang tua pasangan itu udah tahu ya. Oke, itu juga ya, itu beberapa hal atau aturan umum dalam berpacaran. Terus di sini juga kalau kita lihat kan sekarang ini lagi pandemic COVID-19. Jadi kira-kira ada perubahan nggak sih sama aturan berpacarannya? Nah di sini aku pengen tanya temen aku yang udah punya pasangan. Menurut pendapatnya dia gimana? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SOP masa berpacaran sebelum COVID dan sesudah COVID. Jadi sebelum COVID yang pastinya kita sudah mengetahui masa berpacaran sebelum COVID itu pasti sering bertemu, bisa keluar kemana saja. Contohnya kita bisa pergi ke mall, nonton, makan, nongki-nongki. Sedangkan sesudah COVID ini kita mungkin yang sering bertemu sudah tidak sering lagi karena adanya corona ini, dan yang pasti mungkin hanya bisa bertemu via Zoom ataupun via WA, video call. Dan kita juga harus menjaga jarak, mengikuti aturan pemerintah. So, gimana tadi pembahasan materinya? Menarik bukan? Apalagi yang soal materi SOP berteman dan berpacaran. Pasti kalian senyum-senyum sendiri kan waktu menontonnya. Oke, sekian dulu video dari kelompok kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya bisa terus bermanfaat, memberikan informasi bagi kalian semua. Oke, bye.